Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan melihat RNR yang ada di Malaysia. Jadi ada orang luar yang mengcompare gitu kan RNR negaranya dengan negara Malaysia, dan kita akan lihat juga guys, saya mau menunjukkan juga RNR yang ada di Indonesia. Nanti teman-teman coba komen gimana menurut teman-teman. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Comparing Malaysian and Korea highway R&R. Okay, is the grass always greener on the other side? Yes for the toilets, but no for the food. The R&R in Korea has cleaner toilets, very comfortable. The floor is not wet, while Malaysian toilets at the R&R look damn depressing with the awful color tiles and always run out of tissue papers. But the Korean toilets have 2 toilet rolls in one toilet. And they have these indicators on the top of the cubicle to show that if the toilet is occupied or not, but Malaysian don't have. You just open the door and hoping that you don't see a naked ass. Now the food in Korean R&R look very fancy, like you see in the malls. You order from the screen and they even have outdoor sittings for you to enjoy the view. I just found out one similar hot food that we both share is the kacang rebus from Malaysia and the roasted chestnut from Korea. But Malaysia R&R have more food choices like the fruit cups, the sweet corn in the cup, very convenient, practical. Malaysian food always win lah, okay? But the parking spaces are very spacious in Korea R&R, maybe because they don't really drive, whereas in Malaysia everyone drives, so the R&R parking is almost full every time. Alright, jadi itulah tadi bedanya ya guys ya, Malaysia RNR dan juga Korean RNR guys ya. Jadi di sini ada yang komen juga, sebab kat Malaysia cuci guna air, itu yang tisu kadang tak ada dekat toilet. Yelah, kat sana mana ada kan. Dia guna tisu je buat cebok Okey, masuk RNR bukat Cina menangis terus kan. Tandas kat Korea nampak bersih sebab tak basah tapi berbau kan. Itulah. Tak kira lah tanda kat kilang tempat aku kerja atau kat stesen kereta api, setiap kali masuk tanda aku mesti pakai mask. Dalam mask ada tisu. Meski tak bau, tak bawa mask, apa tu? Mesti nak bawa air dalam botol, tak selesa guna tisu. Itulah kalau dekat Korea. Kalau dekat Malaysia kan menjaga kebersihan. Sebab tu kita juga basuh guna air. Sebab tu lah tak ada berkerak-berkerak ataupun apa tu kan. Beza lah kan macam tu. Tapi overall kalau kita tengok kisah daripada kebersihan, semua bersih lah. Dan juga aspal kat sana pun hampir sama dengan Korea kan. Memang taraf internasional lah Malaysia ni. Okay, next. Korang tahu tak apa beza R&R Malaysia Apa dengan tu? UK? Kalau macam dekat Malaysia, R&R kan ada restoran, gerai, mini mall. Tapi dekat UK ni, service area memang sekadar tempat untuk singgah. Kedai makan pun banyak coffee and fast food je. Memang sekadar keperluan. Tandas dengan tempat shower ada, tapi tak semua ada multi-phase prayer room. So pada yang Muslim kalau nak solat tu carilah tempat. Inilah beza dia kalau kat Malaysia tu kan. Kat kita juga kat Indonesia tu kan. Musola atau masjid tu ada, tapi dekat UK tu tak ada guys. Yang sesuai. Malaysia punya R&R lagi best lah. Kalau UK punya ni dia macam just functional je. I realise yang bila you travel, you akan lagi appreciate benda kecil yang ada kat Malaysia. Contoh macam tempat nak solat, makanan sedap and so on lah. Follow kalau nak tahu banyak lagi pasal Europe. Itulah guys. Jadi betul lah ketika istilahnya kita pergi kepada mungkin ya kepada negara-negara yang minoritas, Muslimnya itu minoritas, maka di situ kita akan melihat bagaimana istilahnya mereka itu tak ada tempat solat macam tu guys ya. Susah nak solat. Macam tu susah. Jadi kalau kita tengok dekat kita tu, kita dah selesa tau. Kita ni dah terbaik dah kalau kita cakap. Sebab pelancong-pelancong Muslim pun, sebab tu kita jadi negara yang ramah pelancong Muslim. Sebab mana-mana ada masjid, mana-mana dekat R&R pun ada surau macam tu, masjid cantik macam tu lah. Betul lah. Ada yang komen ni, Abang Izulis cakap, betul lah saya pergi R&R Seremban semata-mata nak shopping and lepak-lepak je, tapi ada surau. Masa aku umrah dekat Mekah Madinah, 6 jam perjalanan naik bas, tak berhenti kat R&R. Masa tu aku bersyukur sangat dengan R&R Malaysia.
bas berhenti ke R&R. Masa tu aku bersyukur sangat keadaan masa bas berhenti bagi jemaah pergi makan dan solat. Sebab macam ni guys, kalau kita compare kan, dekat Malaysia, dekat Indonesia, R&R kita tu lagi cantik daripada Arab Saudi tau. Lain-lain vibe-nya, memang betul lah, setuju. Saya baru balik daripada sana, banyak bezanya. Wedeh. Betul lah, saya bersyukur sangat lahir dan tinggal dekat Malaysia. Kan? Ada yang cakap macam tu guys. Jadi, apa yang kalau kita tengok masa kita berjalan ataupun perjalanan ke luar negeri, mestilah ada masa-masa kita tu, kat Indonesia lagi cantik, kat Malaysia lagi cantik tau. R&R kat sini tu baulah kan. Jorok lah. Kalau kawan-kawan tahu tu masa umrah dulu ataupun masa daripada Madinah ke Mekah tu kan, dia akan jumpa R&R yang ada yang teruk sangat toilet dia. Tak tahulah guys. Kita ni termasuk orang-orang yang mencintai kebersihan. Tapi kalau kat sana tu, tapi dulu ya kan. Tapi kalau sekarang tu ada yang cakap memang macam tu lah. Masih je macam kotor, bau toilet dia kan. Kalau kita bersih kan macam. Kalau kita bersih kan, jadi selesa lah. Surau pun okey. Kat sana ada surau. Saya masa dulu surau tu macam kecil tapi bau juga. Macam tak dirawat. Sedangkan pendatang ataupun jemaah umrah tu kan selalunya berhenti kat situ. Makan apa aja di R&R atau rest area jalan tol di Malaysia. Ini aku lupa R&R area mana ya. Tapi perjalananku dari Nilai ke Shah Alam. Jadi karena tiba-tiba lapar, aku stop di R&R ini dan ngeliat ada putu bambu. Aku suka banget sama putu bambu ini, tapi aku selalu nemunya kalau lagi di R&R. Apakah di kedai biasa di KL ada yang jual ini? Atau hanya jual di R&R aja ya guys? Yang aku paling suka ini rasa coklat. Harganya RM7, coklatnya banyak dan isinya kayak gini. Ini harganya RM7. Menurut kamu oke dan worth it nggak? Selain beli putu bambu, kemarin juga lihat sate kajang. Ternyata ada yang jual di sini juga. Ini first time aku coba sate kajang. Rasanya lumayan enak. Bumbu di sate ayamnya berasa kayak ada manis-manisnya. Aku beli satu set dengan nasi impitnya. Tapi di aku nasi impitnya kurang banyak, jadi aku harus add on. Kalau di R&R, kamu biasanya beli makanan apa aja? Boleh komen di bawah dan see you next video. Oke guys, jadi R&R makan pasti enak lah, rest area kan kalau di sini. Tapi kalau di sini guys, nggak semua R&R tuh enak makanannya sih, harus pilih-pilih juga gitu loh guys ya. Tapi saya kira di Malaysia juga seperti itu sih. Apakah makanan di R&R Malaysia semuanya enak? Coba komen guys ya. Hey guys, today we are gonna review R&R Lebuh Raya Awan Besar. Cantiknya. After 2 years of living my car, this is one of my favorite R&Rs to stop by. Here they have a 24-hour security force, and they also have a very clean clean bathroom for me to banget. do my Gila guys, cantik banget nih guys. and take a shower. Here they also have multiple food choices available up until 10 p.m. My favorite being the Ala Thai stall, which sells this nasi goreng USA for 9 ringgit only. Good portions too. They also have a mini mart here, and you can also buy some snacks at their Express Cafe food corner that's open 24/7. With that, I give R&R Awan Besar a 10 out of 10 rating. Okay, bye. Hey guys, today we are gonna review 10/10. Bro, I think you can start by solar system to charge your big power bank. Oke, menarik sih guys ya. Jadi R&R-nya nih cantik guys, asli cantik banget. Kalau kita tengok juga keamanannya 24 jam, toilet bersih, kamar mandi oke ya kan. Lepas tu kalau kita tengok juga kan, terjangkau juga makanan-makanannya banyak macam tu, dan pastinya ada apa nama tu masjid yang cantik nih guys. Cerita tempat versi aku. Buat kalian yang lagi perjalanan Surabaya ke Malang, aku saranin kalau bisa mampir di rest area Pandaan KM 66A. Tempatnya luas, ini rest area parkirannya Indonesia, lega, guys. jadi enak buat berhenti tanpa rasa buru-buru. Musolanya juga luas dan nyaman banget, bisa sholat cantik. dengan tenang. Ambil waktu sebentar buat nenangin hati. Pilihan makanannya lengkap banget, mau makan berat, camilan atau sekedar ngopi, tinggal pilih sesuai mood kamu. Toilet gratisnya juga super bersih, ada ruang laktasi buat kamu ibu menyusui. Area ini bukan cuma tempat singgah, tapi ruang kecil buat balikin energi. Mantap sih guys, ini suasana R&R yang ada di Indonesia ya guys ya, dan ini bersih, mantap gitu. Jadi ini perlu ditiru lah sama orang-orang ketika istilahnya masuk ke R&R. Nah sistemnya, terus istilahnya bisa dikatakan ketika kita istilahnya merawat ya R&R itu, maka di situ akan mendapati banyak komentar-komentar positif gitu. Jangan sampai istilahnya
R&R itu nggak terawat gitu. Yang saya ini kan ya guys ya, yang saya sayangkan ketika masuk ke R&R itu adalah perawatannya. Jadi perawatan daripada R&R itu sendiri atau rest area itu sendiri. Ketika saya pertama kali ngetol itu bagus guys, tapi setelah beberapa tahun jadi jelek. Maksudnya dari segi kebersihannya, penataannya, terus banyak orang yang istilahnya datang berbis-bis tapi buang sampahnya sembarangan. Nah itu tuh yang bikin jelek gitu perawatannya, ataupun orang-orang yang tidak bisa merawat itu gitu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya ketika kita di rest area, usahakanlah kita istilahnya menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Terus juga istilahnya apa ya guys ya, ketika kita masuk ke toilet usahakan itu membersihkan gitu. Jadi jangan sampai ketika bekas kita tapi kita tuh nggak bersihin gitu. Sampai pernah suatu saat itu saya sampai shock gitu ketika mau masuk toilet. Pasti saya tuh ada trauma sedikit gitu ketika istilahnya di R&R, karena pasti ada aja itu kuning-kuning itu di luar gitu. Kan aneh gitu loh guys ya. Jadi apa ya, SDM kita tuh kayak gimana sih gitu, kok nggak sadar akan kebersihan gitu. Jangan sampai lah gitu guys ya. Di negara-negara luar oke lah kita bisa lihat istilahnya banyak mereka istilahnya yang kayak gitu, tapi kan mereka itu memang tidak begitu cinta kebersihan ya. Kalau di barat-barat gitu pakai tisu dan lain sebagainya, kita tuh ya gitulah guys. Susah nak ngomong gitu, susah nak cakap. Kalau kita istilahnya ke R&R itu kalau yang bagus pasti bagus, tapi kalau ada aja istilahnya R&R yang udah bagus tapi itu jelek gara-gara SDM-nya, gara-gara manusianya gitu. Jadi yuklah kita belajar dari istilahnya konten ini dari beberapa negara. Nah kalau kita ke Amerika atau kita ke Korea kita bisa lihat itu bersih banget ya kan. Tapi ya ada minus plus minusnya. Tapi setidaknya kita mengamalkan apa-apa yang bagus gitu. Jadi yang bagus itu kita tiru, yang jeleknya kita buang gitu guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.